Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wa qala al-mu'allif wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa ulama'il 'amilin wa musannifin al-mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Imam Ghazali wal awliya Sa'atul Jawad wa mufassirin wa muhaqqiqin wa mutasawwifin wal 'arifin billahi rabbil alamin khususan mu'allif hadzal kitab Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Kiai Haji Abdul Rahim mu'allif kitab Rawai'ul Bayan di tafsir ayatul ahkam Syekh Ali As-Sabuni mu'allif kitab Al-Majmu' Syarh Muhazzab Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi ugi yang sepuh kita ingkang sampun sumari mbah-mbah kita keluarga kita ingkang sampun sumari guru-guru kita kiai-kiai kita wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ahli silsilatihim wal akhidhin 'anhum syai'un lillah wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimakumullah, langsung mawon halaman 100 Qissatul Ghamidiyah, kisah tentang wanita yang bernama Ghamidiyah. Warwa Muslim, warwa lan riwayataken sapa Muslim Imam Muslim fi sahihihi ing dalem sahih Muslim riwayataken anna ro'atan ing satemene wong wadon tusama kang denarani sapa imro'ah Al-Ghamidiyah. Al-Ghamidiyah ing sapa Al-Ghamidiyah jaat teko sapa Ghamidiyah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mengucap sapa Ghamidiyah, ya Rasulullah, tu Gusti Rasul, ini satemene ingsun iku zanaitu sampun zina sapa ingsun fatahhirni monggo mugi paring mugi panjenengan sucikaken kula ni ing ingsun. Faradha mongko nolak sapa Kanjeng Nabi ing Ghamidiyah. Jadi ada wanita yang bernama Ghamidiyah datang kepada Nabi. Dia berkata, Nabi, saya sudah melaksanakan zina. Sampeyan sucikan sekali, sucikan saya wahai Rasul. Nabi tidak langsung menerima pengakuan ini.
Biasanya kalau zaman sekarang orang nggak ngaku digiring ngaku. Tapi zaman itu kasus zina homidia ngaku tapi ditolak dulu sama Nabi. Faroda menolak sapa kanjeng Nabi yang homidia. Falamma kana mengkotot kalami Allah sapa kanjeng Nabi minal ghad saking bisu. Qala ucap sapa homidia, ya Rasulullah, duh Gusti Rasul, lima krono nopo tau dunolak panjenengan ing kula. La'alakan menawa panjenengan iku tau dunolak panjenengan ing ingsun kama rodatta kaya oleh nolak panjenengan ma'izat ing ma'iz. Jadi Nabi besoknya datang lagi Homidia. Nabi, kenapa engkau tolak saya? Apakah gara-gara kasusnya Ma'iz, kasus yang kemarin, yang orang pemuda yang berzina ngaku terus ditolak sampai 4 kali, lalu akhirnya dirajam, dan ketika dirajam ingin membatalkan pengakuan. Nah, ini Homidia, apakah gara-gara kasus Ma'iz kemarin kanjeng Nabi? Fawallahi inni hubla, wallahi inni hubla, jadi Gusti Allah kanjeng Nabi, ini satemene ingsun iku hubla hamil. Faqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi, amal anakun saiki Fadhabi perlu ada ala sholat. Kalau cetak ini fadhabni, tapi insya Allah ala sholat salah cetak. Fadhabi moko budal sapa sira hatta talidi, sehingga lahiran sapa sira. Falamma waladat moko tatkala nglahiraken sapa Homidia teko sapa Homidia ing kanjeng Nabi bisoki kelawan bayi fi khilqatin ing dalem kain. Khilqah itu kain perca, kain sobek-sobek, kain kain yang bukan mungkin karena kondisi dia tidak punya suami. Bisa jadi akhirnya orang tuanya gak ngakoni sehingga kehidupannya susah, sehingga ketika dia melahirkan ini bayi kondisi ia kurang secara finansial yang layak, sehingga dibungkus kain tok. Jadi setelah ngaku Nabi, saya ini hamil, Nabi langsung bilang, sekarang kamu pulang dulu sampai nanti lahiran. Nanti kalau lahiran datang lagi. Mungkin ini juga memberikan tempo untuk memikirkan ulang. Bisa jadi nanti setelah lahiran akhirnya melihat bayi yang masih lucu, imut-imut, dia membatalkan pengakuan lagi. Tapi setelah melahirkan, perempuan tadi datang lagi dengan membawa anaknya yang masih bayi rocok. Sekolah ucap sapa Homidia, hadza qad walatu, hadza bayi, hadza iki sopi qad walatu, teman-teman lahiraken kula kanjeng Nabi ibu ing sopi. Qala dalu sapa kanjeng Nabi, fadhabi mulya budal sira, fardiri mongko nyusono sapa sira ing sopi hatta taktuni, sehingga nyampe sapa sira ing sopi.
setelah disuruh pulang mikir sampai dia melahirkan membawa bayi. Ketika bayi datang soal kepada Nabi, ini bayinya saya sudah melahirkan. Nabi tidak langsung memberikan komentar harus saja, tidak, pulanglah. Ini bayi belum ada yang susoni dulu sampai disapi. Berarti kan kurang lebih sampai umur 2 tahun. Falamma fatomat mengkotak kalami wis nyapi sopo gomidiyah huin sopi atak teko sopo gomidiyah huin nabi bisopihi kelawan bayi fiyatihi iku fiyatihi ono ing tangani bayi kisrotu khubzin utawi pecahane roti. Fakal mengko ucap sapa Ghamidiyah, hadza ya nabi, hadza niki bayi. Ya nabi ya Gusti kanjeng nabi. Nabi ini Gusti Allah qad fatantu temen-temen nyape sapa kula uin sopi. Wakot akala lan temen-temen mangan sapa sopi atau rama ing makanan. Kurang lebih setelah 2 tahun, Ghamidiyah datang lagi kepada Nabi membawa bayi yang saat itu bayinya memegang sepotong roti, bukan roti-roti ala kita yang empuk. Roti Arab itu yang pernah haji tahu rotinya keras, yang bunder kayak lepet tapi keras sekali. Dan mungkin karena bayi ya dimut. Nah, kondisi seperti ini Nabi, ini bayinya sudah saya sapi, dan ini buktinya. Jadi langsung memberikan bukti bahwasanya bayi sudah bisa makan. Fadafa'u penyerahkan sapa kanjeng Nabi as-sabiyya bayi ila rajulin maring wong lanang minal muslimina saking wong Islam. Suma amara mongko merintahaken sapa kanjeng Nabi biya kelawan Ghamidiyah. Fa hafara mongko menggali mongko ngetuk sapa kanjeng Nabi laha ngetuk sapa wong kang dipek, tapi mungkin lebih fa hafara mongko ngetuk sapa kanjeng Nabi laha maring Ghamidiyah ila sadriha maring dodone Ghamidiyah wa amaran merintahkan sapa kanjeng Nabi annasa ing manungsa farojana mongko farojamu mongko ngerajan sapa manungsa nasa ing Ghamidiyah karena sudah ngaku kurang lebih sudah 4 kali. Maka Nabi mengambil tindakan merajam setelah anaknya disapi. Maka bayi yang dibawa oleh Ghamidiyah diambil, diserahkan ke salah seorang sahabatnya, dan Nabi memerintahkan sahabatnya untuk menggali lubang sehingga perempuan tadi dikubur di dalam lubang sampai ke dada, tinggal kepala. Begitu tinggal kepala, Nabi memerintahkan orang-orang untuk merajam Ghamidiyah. Jadi proses merajam itu tinggal kepala tok sehingga cepat mati, cepat sedone. Fana boja mongko nyiprat opo adamu gede ala wajhi Khalid bin Walid in atasi wajah Khalid bin Walid, karena mungkin merajam itu ada yang lempar dengan keras, nyiprat darahnya perempuan ini nyiprat ke wajahnya Khalid bin Walid yang mungkin ada di dekat situ. Ketika nyiprat fasabba mongko misui
sapa Khalid bin Walid ing Khalidiyah. Misunya biasanya orang Arab itu ya mal'un, ilmu kang dilaknat. Misunya bukan misu model ala kita, laknatullah dan sebagainya. Ketika Khalid bin Walid misu, fasami'a mengkomiran hu in Khalid sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mubadahu sapa Rasul, mahla alun ya Khalid. Fawallahi moko demiza nafsi kang utawi awak ingsun iku biyadihi ana ing tangane Allah. Lakota teman-teman wis tobat sapa Ghamidiyah, taubatan kelawan tobat. Lamun tobat ing taubat sapa sahibu maksi, wong kang nglakoni pelaku upeti. Upeti itu mungkin kurang lebih pungutan liar. Jadi ketika Khalid bin Walid misui marah sama Ghamidiyah ini, ojo ngono Khalid, jangan begitu. Demi Allah, ini orang sudah tobat. Jika ada orang pemungut upeti, maks itu upeti yang sempat menjadi, ada yang menerjemahkan pajak. Maks itu upeti liar yang diambil untuk pribadinya. Upeti kalau zaman dulu raja mungut upeti dipakai untuk kemakmuran raja. Kalau pajak itu upeti yang diambil dari orang kaya untuk dipakai kemaslahatan negara, untuk infrastruktur, untuk rakyat, kembali ke rakyat. Tapi kalau maks ini untuk pribadi, kurang lebih benar. Sehingga banyak gara-gara ini ada, kalau nggak salah ada sebuah hadis yang melaknati atau bahkan tidak diterima amalannya orang pemungut upeti. Bahasa saking nemeni dosane wong kang mungut upeti, itu pun jika orang tersebut tobat, ini masih kalah dengan tobatnya perempuan ini. Lalu filo pokoknya ditinggal pura sapa sahibu maks, summa amara mongko merintah sapa kanjeng Nabi biha kalawan Ghamidiyah, fasolah mongko nyolati sapa kanjeng Nabi alaiha ing atase Ghamidiyah wa dufinat lanten kubur sapa Ghamidiyah. Rawahul Bukhari. Ini roto aneh. Ngapain Imam Muslim rawahul Bukhari. Insyaallah rawahul Muslim. Aneh. Jadi sampai ini orang kurang lebih sama dengan Ma'is kemarin. Ada yang menarik dalam kitab Rawa'iul Bayan. Mengapa ini diajak pikir? Para sahabat itu kan planet cahaya sebaik khalqon, sebaik-baik generasiku itu para sahabat. Lho kok ono sing nglakoni seperti ini. Maka di Syekh Al-Asabuni dalam Rawa'iul Bayan memberikan garis bawah ini karena disetting sama Allah mereka ini agar ditunjukkan ini loh prosesnya. Jika misalnya coba para sahabat ada tidak ada toleransi semua, tidak ada yang melakukan perlakuan seperti ini, seperti Ma'is, seperti Ghamidiyah,
maka hukum rajam itu hanya sebagai cerita, hanya sebagai dongeng, tidak tahu proses pelaksanaannya. Allah men-setting agar pelaksanaan ini umat Islam tahu cara merajam bagaimana, caranya menerima pengakuan bagaimana. Maka settingan di Gusti Allah, para sahabat tetap kita harus meyakini para sahabat adalah khairul qarni, api-api generasi. Mereka adalah orang-orang yang insya Allah imannya paripurna. Kenapa sampai mengalami mereka berbuat seperti itu? Yaitu disetting sama Allah, yang akhirnya tahu mereka beliau itu walaupun pelaku zina ini toh masuk surga, dan dalam riwayat Ma'is sampai Nabi sudah melihat Ma'is berenang di kolam surga. Artinya settingan Gusti Allah agar kita generasi yang sekarang bisa melihat prosesnya seperti itu. Nggak usah para sahabat, Nabi sendiri pernah salah lupa sholat. Kok iso Nabi lagi? Loh, kalau Nabi nggak lupa waktu itu ukuran jumlah rakaat, kalau Nabi nggak lupa waktu itu, kita nggak tahu caranya. Suatu saat ada orang lupa, bagaimana cara mengingatkannya, bagaimana cara nambahinnya. Maka setting kita tetap harus yakin sahabat adalah sebaik-baik generasi, dan kita tetap harus patuh, harus mengambil contoh dari beliau-beliau. Bahkan termasuk Khalid Misui itu disetting, Allah mendesain sedemikian rupa sehingga kalau Khalid bin Walid gak misui, Nabi gak mempunyai alasan untuk menerangkan. Memang disetting seperti itu sama Allah agar Khalid marah dan Nabi bisa memberikan pengertian terhadap para sahabat, dan kita bisa mengambil pelajaran dari para sahabat tersebut. Al-hukmu asalnya asyara, hukum kan nomor 12. Hal yasihhu ono tosah opo az-zawaju nikah bizaniyati kelawan wadon kang zina. Apakah boleh menikahi perempuan yang sudah pernah melaksanakan perzinahan? Ikhtilaf berbeda pendapat sapa ulama ussafi, ulama salaf, ulama yang terdahulu fi hadhil mas'alah, dalam inilah masalah ala qaulan ing atase dua pendapat. Al-awwal, pendapat pertama, hurmatuz zawaji, haram yang menikah bizaniyati kelawan perempuan pezina. Wa huwa utawi awal iku mangkulun dan nukil dan cuplik dan riwayatkan an aliin saking Sayyidina Ali wal Barra lan Barra sahabat Barra wa Aisyah lan Sayyidatina Aisyah wa bin Mas'ud lan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Pertama, haram. Jadi kalau sudah zina ya berarti haram. Bahkan nanti ada dalil yang apa yang kedua, jawazuz zawaj, bolehnya menikah bizaniyati dengan pezina. Wa huwa utawi atsani iku maqul dan mungkin an Abi Bakar saking Abi Bakar As-Siddiq wa Umar dan Umar bin Khattab wa Ibnu Abbas dan Abdullah bin Abbas. Wa huwa utawi atsani iku mazhabul jumhur, pendapat sebagian besar ulama. Wabihi lan kelawan iki asani kola berpendapat sapa al-fuqaha piro-piro ahli fikih al-arba'ati kang papat minal a'immati saking bayane saking piro-piro imam al-mujtahidin kang berijtihad.
Yang kedua ini yang berpendapat boleh menikahi wanita pezina ini diambil di sebagian besar ulama termasuk imam 4 mazhab. Dalil qaul awal, dalilnya pendapat pertama yaitu haram menikah. Bahkan istadalla lan teman-teman ambil dalil sapa al-qailuna mereka yang berpendapat bitahrimi zawaji kelawan mengharamkan menikah minazaniyati saking pezina bizahiril ayati kelawan zahirnya ayat al-kalimatikan mulya bahwa bahaya utawi ayat itu qaulu ta'ala dawu Gusti Allah Ta'ala az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Ada tambahan illa zaniyatan karena memang ayatnya begitu. Mereka menggunakan mereka yang mengharamkan menikah dengan pezina mengambil dohir ayat dari kalimat ayat az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau orang musyrik. Al-ayat. Faqalu maka mereka berpendapat sapa al-qailun inna hadhil ayat satamane ikilah ayat iku zahiruha utawi zahir ayat iku al-khabaru khabar wa haqiqatuha utawi haqiqahe iku an-nahyu melarang wa tahrimu lan mengharamkan bidalil akhir ayat kelawan dalil akhir ayat wa hurrima zalika 'alal mu'minin wa hurrima lan diharamkan apa zalika mengkono zawat kelakuan 'alal mu'minin ing atase pira-pira wong mukmin. Jadi menurut mereka dohirnya layan isu ini lanafiyah tidak boleh. Ini koyoke berita, tapi pada hakikatnya adalah larangan alias jangan menikah orang berzina. Waqad qala teman-teman jauh sapa Aliyun Sayyidina Ali karramallahu wajhah idza zana ar-rajul tatkala zina sapa ar-rajul wong lanang furriqa mongko den pisahaken bainahu antarané rajul wa baina imraatihi lan antarané wadone rajul wa kadzan kalan kaya nunggu idza zana rajulu idza zana tatkala zina sapa al-mar'atu wa wadon furriqa mongko den pisahaken baina antarané mar'ah wa baina ta'ala antarané bojone mar'ah. Sayyidina Ali malah ekstrim. Jadi ketika ada laki-laki zina, maka dia ini wali pemerintah boleh menceraikan kedua pasangan itu, suami istri alias dalam tanda kutip batal pernikahannya. Wastadallu lan amri dalil sapa qailun bima kelawan hadis waratakan teko anna Marsad bin Abi Marsad bahwasanya Marsad bin Abi Marsad iku ja'a teko sapa Marsad yastazinu hal jalil izin sapa Marsad an-nabi ing kanjeng Nabi fi zawaji ing dalem menikah min anak saking anak bahkan lan sapa anak iku min baghayal jahiliyah saking bergengge jahiliyah saking pelanjutnya kaum jahiliyah. Falam yarud mongko orang jawab sapa kanjeng Nabi alaihi ngatasi masa hatta nuzila sehingga den turunaken apa al-ayatul karimah ayat mulya yaitu la yahu azza la yahu ila zanatan aw musyrika. Faqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi ya maksad la tungkiha
la tukihuha ojo nikahi sapa sira ha ing anak. Waktu takut damalan teman-teman mistisi apa kisah masak dibayar bisa babi nuzul di dalam menerangkan asbabun nuzul. Ini mereka menggunakan argumen dari ceritanya Ma'sad bin Abi Ma'sad. Adilatul jumhur, argumennya, dalilnya sebagian besar ulama yang memperbolehkan menikahi mantan pezina. Wastadalan ada dalil soal jumhur sebagian besar ulama ala jawazin nikah yang atasi bolehnya oleh nikah bil ghairil afifati kelawan sakliyane wong wadon kang ngrekso awake minan nisa'i bayani saking pira-pira wadon bima kelawan had barang keterangan yalikan bakal teko. Pertama, hadisu Aisyah, hadisnya Siti Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menikah Rasul iku suila den tanggeti sapa Rasul an rajulin saking wong lanang zaman kang zina sapa rajul bimraatin kelawan wong wadon wa aradalan ngarepaken sapa rajul ayat zawwaja yen to menikahi sapa rajul ing imro'ah faqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi awalu utawi awaling perkojul utawa pernikahan itu sifahun menumpahkan alias maknane zina wa akhiruhu utawi akhire rajul iku nikah wal haram utawi haram iku la yuhrimu atau yuharrimu al halal sedang wal haram utawi barang kang haram iku ora iso mengharamkan barang kang halal. Rawahu Darqutni wa Tabrani sepertinya bukan Tabrani. Wa Tabrani diriwayatkan oleh Imam Darqutni dan Imam Tabrani. Nabi pernah ditanya tentang kasus laki-laki zina terhadap perempuan kemudian ingin menikahi. Nabi menjawab, ya awali zina tapi akhiri nikah alias boleh. Ditekankan sama Nabi, haram itu zina, ini haram. Sedangkan nikah itu halal. Haram ini tidak bisa menghalangi barang yang halal atau tidak bisa mengharamkan barang yang halal. Dua, hadis meruyakan dan diriwayatkan Ali bin Umar saking Abdullah bin Umar. Anda tersebutnya Abdullah bin Umar itu qala dawu sapa Abdullah bin Umar. Bainama Abu Bakar As-Siddiq ing dalam antaranya Abu Bakar As-Siddiq fil masjid ing dalam masjid. Idza tumataan jaa teko sapa rajul wong lanang. Fala mongko ngomong gak jelas sapa rajul alaihi ing atase Abu Bakar lausan lawan omongan gak jelas bayane min kalamin saking ucapan wa huwa utawi rajul iku dahsyat atau dahsyat atau tuhisya bingung. Jadi ada laki-laki datang kepada sahabat Abu Bakar itu ngomongin buletai karena yang mau disampaikan hal yang membuat malu buletai. Faqala mongko jauh sapa Abu Bakar li Umar mari Sayyidina Umar ngaten ka Umar fandur mongko ningalono fi sya'ni dalam keadaane rajul tadi karena melihat itu wong iki buletai gak mari. Nah, sahabat Abu Bakar memerintahkan sahabat Umar, delok wong iki kene apa kok ngene. Fa inna lahu sya'nan, moko fa inna lahu satamune iku lahu kedue rajul sya'nan utawi keadaan.
Faqoma mongko ngadeg ilahi maring rajul sapa Umar, sahabat Umar. Faqala mongko ucap sapa rajul, inna dhaifa sak temene tamu iku dofa bertamu sapa dhaif hu ing rajul. Fazana mongko zina sapa dhaif binati kawan putri rajul. Fadoro mongko pukul sapa Umar fi sadri dalam dadane rajul. Jadi ini sahabat ini mempunyai putri, ada tamu datang ke rumah, lah kok terjadi perzinahan sama putrinya sahabat ini. Umar marah. Waqala ucap sapa Umar, "Qabahakallah. Allah menjelekkan dirimu. Ala satata orang nutupi sapa sira ala ibnatika ing atase putri ira. Anakmu iku masih ana tamu, kamar gak ditutup ta? Kok sampai ana tamu nglakoni zina ambek anakmu?" Fa'amara mongko merintahkan sapa Abu Bakar. Fa'amara mongko merintahkan bima melawan dhaif lan ibnah sapa Abu Bakar. Faduriba mongko den pukul sapa dhaif lan ibnah al-hadd ing hak. Summa zawwaja mongko ngawinaken sapa Abu Bakar ahadahuma ing salah sijine dhaifan ibnah al-akhar ing liyane wa gharraba lan mungseaken lan membuat mengasingkan sapa Abu Bakar huma ing dhaifan haulan dalam setahun. Jadi dihak dulu lalu dinikahkan dan diasingkan. Artinya boleh. Walau yang diriwayatkan Ibnu Abbas saking Abdullah bin Abbas, anu satune Abdullah bin Abbas itu sudah ditangani sapa Abdullah bin Abbas anzalika saking mengkono kasus menikahi wanita yang sudah berzina. Faqala mongko ucap sapa Abdullah bin Abbas, awaluhu utawi awali kelakuan iku sifahul zina wa akhiruhu utawi akhire iku nikah. Wa masalah umpamaaken sapa Abdullah bin Abbas zalika ing mengkono perkara kama salira julid kaya padane wong lanang sarapa kang nyolong sapa rajul min haiti samari saking temboki buahe rajul. Jadi ini saya punya rumah tak tembok, tonggo duwe kebun itu sampai melewati tembok saya. Itu buahnya siapa? Ya buahnya yang punya kebun. Lah kadang iki yo sapa sih tak petitin. Nah ini nyolong. Nah habis nyuri suma'ata mongko teko sapa rajul sahibal bustan ingkang duweni kebun fastara mongko tuku sapa rajul minggu saking sahibul bustan samarawu ing buahe fama saroko mongko utawi buah barang saroko atau sulko kang wis dicolong iku haram wa malan barang istarokan tuku iku halalan iku ana utawi barang istarokan tuku sapa rajul iku halal yang dicolong itu haram, yang dibeli itu halal. Jadi ya bagus-bagus saja. Yang penting kalau memang tidak ada pengakuan, tidak ada saksi, ya langsung nikah. Tapi kalau sudah ada 4 saksi atau pengakuan, ya dilakukan hak lalu dinikahkan. Ini kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang harus dinikah kurang lebih ngoten. Ada pertanyaan mepet? Mungkin bermanfaat.
selesailah juz kedua di di kitab At-Tibyaan. Insya Allah besok masuk juz ketiga dan mudah-mudahan segera khatam dan kita akan ngaji kitab baru lagi. Nanti kitab apa sedang kita diskusikan, sedang saya diskusikan sama Ustaz Zen mau ngaji kitab apa. Mungkin bermanfaat. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.